kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang setia menemani, memelihara kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan cinta kasih-Mu, anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami, kehidupan, kesehatan senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus ya Tuhan, di malam hari ini kami boleh beribadah melalui ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun hati dan pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kasih itu? Tentu setiap manusia memiliki definisi, memiliki pemahaman yang banyak tentang kasih Allah itu. Namun yang pasti dan yang perlu kita tahu adalah, jika kita hidup sampai saat ini, kita hidup dari kasih. Kita menghidupi kehidupan kita yang saat ini, yang sekarang ini adalah berkat kasih, berkat karunia dan kebaikan Tuhan serta penyertaannya di dalam hidup kita. Dan sejatinya adalah tentang kasih, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu yang terkasih, dalam ajaran kita yang kita percayai dan yang kita imani di dalam hidup Kristen, hidup orang-orang percaya, bahwa kasih itu adalah pokok ajaran utama di dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan mau mengulang firman Tuhan dan kisah kasih di dalam Alkitab bagi kita orang percaya? Yaitu supaya ingatan bersama tentang kasih itu menimbulkan cinta kasih kepada Allah, menimbulkan cinta kasih juga kepada sesama manusia, sehingga kita dapat bagaimana kita mengasihi Allah dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kalau bukti kasih Tuhan kepada kita, umat manusia, ini sudah jelas, yaitu Yesus telah mengasihi kita melalui penebusannya atas dosa-dosa kita, dan Ia sangat sungguh mengasihi kita, dan bukti nyatanya ialah penyalipannya di Bukit Golgota. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu setelah kita menerima dan menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita, bagaimanakah selanjutnya kita mengembangkan kasih itu kepada sesama manusia? Bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman saat ini sangat jelas adalah ringkasan atau intisari hukum Taurat.
firman Tuhan kita saat ini ialah pokok atau intisari dari hukum Taurat itu. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini merupakan khotbah Yesus di bukit yang mengingatkan orang-orang Farisi, mengingatkan ahli-ahli Taurat dan juga kita orang-orang Kristen pada masa kini. Siapakah Allah itu bagi kita? Bahwa Allah memperkenalkan dirinya supaya kita semakin mengenalnya dan cinta kasih kita bertumbuh kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, melalui nats kita saat ini terlihat adanya diskusi atau tanya jawab terkait dengan pemahaman iman. Diskusi antara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus. Yang dimana si penanya, yaitu orang-orang Farisi itu, menanyakan dengan bernada mencobai atau menjebak, sementara Yesus sendiri menjawab dengan bernada pewartaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat sengaja membenturkan dan ingin menjebak Yesus dengan hukum-hukum Taurat dan dengan kitab-kitab para nabi, dengan menanyakan hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat, atau dengan kata lain dengan menanyakan perintah manakah yang terbesar, kata ahli-ahli Taurat dan kata para orang-orang Farisi. Bapak Ibu, sebenarnya para orang-orang Farisi dalam Injil ini, kita pun banyak orang-orang Kristen yang dilema ketika mencoba ingin mempraktikkan hukum dengan semestinya. Sebab selain ada hukum Taurat dalam Alkitab, juga terdapat aturan bergereja dan juga terdapat hukum-hukum sipil atau hukum-hukum negara. Pertanyaannya, mana yang paling penting? Mana yang harus didahulukan? Bapak Ibu yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus sangat menarik dan perlu kita perhatikan. Ketika menyebut perintah kasih yang menyangkut tujuan kepada Allah dan sesama sebagai hukum terutama. Artinya juga Bapak Ibu, ini bukan berarti menggantikan atau meniadakan hukum-hukum lainnya, sehingga seolah-olah hukum lainnya itu tidak penting lagi. Tetapi bagi Tuhan Yesus, perintah kasih kepada Allah dan sesama ialah menjadi sentral, menjadi dasar dan ukuran bagi hukum-hukum lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan ganda dari perintah kasih menurut Tuhan Yesus bukan hanya di dalam perkara jumlah, yaitu 2, tetapi lebih dalam lagi bahwa keduanya tidak mungkin dipertentangkan, apalagi dipisahkan. Dari keduanya tidak disebut lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Tetapi juga dalam arti bukan berarti keduanya sama saja. Seolah-olah kita sudah berbuat kasih, kita sudah berbuat baik pada sesama, mendapat atau dapat menggantikan kasih kepada Allah, atau sebaliknya. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita sudah banyak bersedekah, kalau kita sudah banyak berbagi terhadap sesama, maka tidak perlu lagi bergereja, maka tidak perlu lagi berdoa. Atau juga sebaliknya, kalau kita sudah berdoa, rajin berpuasa, rajin bergereja, rajin mengikuti ibadah-ibadah kategorial, maka seolah-olah tidak perlu lagi menolong orang lain yang dalam kesusahan, tidak perlu lagi berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu adalah sebagai formalitas semata yang dapat atau yang tidak menumbuhkan kecintaan kita
yang tidak menumbuhkan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kepada Tuhan Allah haruslah diwujudkan melalui ketaatan. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Mengasihi tentu adalah merupakan sebuah perintah atau kata kerja yang dikatakan kasihilah. Tentu hal ini berbicara tentang sebuah tindakan. Karena banyak pemahaman sekarang, pemahaman budaya-budaya populer sering sekali memandang kasih hanya sebatas perasaan. Banyak orang terlalu menekankan aspek emosional saja. Artinya adalah bahwa mengasihi itu adalah melibatkan seluruh kehidupan kita. Melibatkan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, Bapak Ibu, tetapi juga apa yang kita pikirkan di dalam melakukan dengan tindakan nyata. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah itu. Jadi antusiasme, perasaan yang berkobar-kobar tidaklah cukup apabila tidak disertai dengan tindakan yang nyata. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi itu merupakan dasar dari semua perintah. Semua perintah di dalam kitab suci bergantung pada perintah untuk mengasihi. Ketaatan haruslah juga digantungkan dengan kasih. Dengan artian segala bentuk ketaatan terhadap perintah Allah tidak akan berguna apabila tidak dilekatkan pada kasih. Jika ketaatan itu tidak dilandaskan pada kasih, ketaatan itu hanya sebagai menjadi ajang pamer pada diri sendiri. Bolehlah kita melihat Bapak Ibu, bolehlah kita membaca di pasal berikutnya, yaitu di dalam pasal 23 ayat 2 sampai 13. Tanpa kasih, ketaatan identik dengan kemunafikan. Sebagaimana Bapak Ibu kisah orang-orang Farisi, di mana orang-orang Farisi di dalam kehidupannya, ketika mereka beribadah, mereka duduk di paling depan. Mereka mengajarkan kepada orang-orang tentang firman Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan semuanya itu di luar terlihat beribadah kepada Allah, tetapi jauh di dalam hati mereka tidak ada kasih kepada Allah. Mereka sering mengajar firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya, melainkan mereka melakukannya itu supaya dilihat orang, supaya dihormati orang, dan disegani orang, dan diakui oleh orang-orang sekitar mereka. Begitulah orang-orang Farisi pada saat itu, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jikalau kasih yang melandasi ketaatan, tentu kita akan rela melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya menghindarkan diri dari hal-hal yang berdampak buruk bagi orang lain, tetapi kita juga ingin memberikan hal-hal yang baik bagi mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih Allah Bapa yang tanpa batas. Allah mengajar orang Yahudi, mengajar para ahli-ahli Taurat dengan cinta kasih. Mengingat cinta kasih Allah supaya ahli-ahli Taurat, supaya orang-orang Farisi, dan juga supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, supaya tidak jatuh di dalam kesombongan karena memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Taurat itu. Yang kedua, hubungan komunitas orang beriman dengan Allah menjadi etika yang didasarkan oleh kasih di dalam menghadapi
orang-orang sekitar kita yang belum mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengasihi Allah dan orang lain? Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama? Semua dari pengalaman kita dengan kasih Allah. Sebelum dasar titah diberikan, Tuhan Allah terlebih dahulu mengingatkan kepada umatnya bangsa Israel tentang kebaikannya, yaitu pada kisah penyelamatan bangsa Israel ketika di zaman perbudakan Mesir. Allah yang samalah yang kita percayai pada saat ini. Allah itulah yang senantiasa memberikan kita kasih karunia dan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Tanpa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengasihi kita, tentu tidak mungkin kita mampu mengasihi Dia. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah beribadah dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman yang telah kami dengar ini menjadi pelita pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat saling mengasihi terhadap Tuhan Allah dan juga kepada sesama kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini, baik yang beribadah di rumah maupun yang beribadah di lokasi ataupun dimanapun mereka beribadah ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka, terlebih mampukan untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di atas segalanya kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.